Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Sir Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell of Jewel, Chief Scout of the World. 22 Februari 1857 lahirlah seorang anak bernama Robert Stevenson Smith Baden-Powell. Seorang anak yang kelak akan membuat sebuah loncatan besar dalam sejarah peradaban manusia yang akan menggemparkan seluruh penjuru dunia. Semasa kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Steve, Stevenson, dan paling sering dipanggil dengan nama Stevie. Akan tetapi, para pandu dunia lebih mengenalnya dengan nama Baden-Powell atau BP. Baden-Powell terlahir dari sepasang suami istri bernama Profesor Domain Baden-Powell yang merupakan seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Sedangkan sang ibu, Nyonya Henrietta Grace Smith, merupakan putri dari Admiral Kerajaan Inggris terkenal saat itu, William T. Smith. Baden-Powell terlahir dalam sebuah keluarga besar dengan 9 orang saudara. Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Baden Fletcher. 11 Juni 1860, Baden-Powell yang saat itu masih berusia 3 tahun harus menanggung status sebagai seorang anak yatim sepeninggal ayahnya. Ia bersama saudara-saudara yang dituntut untuk dapat hidup mandiri sejak masih muda dan belia. Akan tetapi, dengan keteguhan dan kekerasan hati dari sang ibunda tercinta, Nyonya Henrietta Grace Smith, Baden-Powell bersama saudara-saudaranya tumbuh mandiri dan semakin solid. Sehingganya dalam sebuah kesempatan Baden-Powell pernah mengungkapkan sebuah kalimat, "The secret of my success is my mother." Rahasia kesuksesanku adalah ibuku. Memasuki tahun 1870, banyak kesulitan dalam memilihkan sekolah yang tepat untuk Baden-Powell. Yang akhirnya, Nyonya Henrietta Grace Smith memutuskan untuk memasukkan Baden-Powell ke sebuah sekolah bernama Charterhouse School. Di sana ia sangat populer. Selain pandai dalam belajar sehingga mendapatkan beasiswa, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstra seperti klub teater, klub menembak, marching band, menggambar dan melukis, bahkan menjadi kiper kesebelasan Charterhouse School. Di sana pula ia mendapatkan sebuah julukan, Betting Towel. Memasuki usia 19 tahun, Baden-Powell akhirnya menamatkan sekolah di Charterhouse School. Dan atas bantuan pamannya, Kolonel Henry Smith, yang merupakan komandan dari Royal Military Academy di Woolwich, Baden-Powell memutuskan untuk bergabung ke dalam dinas kemiliteran. Setelah lulus dari akademi militer, Baden-Powell ditugaskan di India dengan pangkat pembantu letnan. Pengalaman-pengalamannya di dinas kemiliteran inilah yang nantinya akan banyak mempengaruhi berdirinya gerakan kepanduan di Inggris. Baden-Powell juga dikenal sebagai pribadi yang pandai bergaul dan banyak kawannya. Salah satu sahabatnya, Kenneth McLaren, telah menghasilkan banyak pengalaman bersamanya, baik itu dinas kemiliteran, pementasan drama, bahkan perburuan hewan liar. Waktu demi waktu berlalu, setelah sempat berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain, Baden-Powell ditugaskan di sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan bernama Kota Maclean. Kota
inilah yang nantinya akan membuat nama Baden-Powell menjadi populer dan menjadi pahlawan bagi bangsanya. Karena sejak 13 Oktober 1869 hingga 19 Mei 1900, Baden-Powell berhasil memimpin pasukan pertahanan kota Mafeking dari pengepungan bangsa Boer. Atas jasa-jasa tersebut, Baden-Powell dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal, yang akhirnya kabar ini didengarkan oleh seluruh keluarga Baden-Powell yang berada di Inggris, yang membuat seluruh keluarganya menjadi bangga dan bersukacita. Saat bertugas di Afrika, ia juga mendapatkan sebuah julukan Impesa dari suku-suku setempat seperti suku Zulu, Asante, dan Matabele. Impesa yang berarti serigala yang tak pernah tidur, ia dapatkan karena sifat cekatan, waspada, dan keberanian yang dimilikinya, yang dia tunjukkan dengan mengambil kalung manik-manik milik Raja Dino Zulu yang merupakan raja dari suku Zulu pada saat itu. Memasuki tahun 1901, akhirnya Baden-Powell kembali ke tanah kelahiran yang disambut secara besar-besaran sebagaimana layaknya seorang pahlawan. Di tahun yang sama, ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Aid to Scouting. Selanjutnya, di tahun 1907, Baden-Powell diundang oleh sebuah perkumpulan pemuda yang bernama Boys Brigade yang melakukan perkemahan di sebuah pulau bernama Brownsea Island yang diikuti oleh 20 orang anggotanya. Di sana, ia dimintakan untuk mengisahkan perjalanan selama dinas kemiliteran, khususnya saat bertugas di tanah Afrika. Di tahun selanjutnya, 1908, Baden-Powell menciptakan sebuah makarya yang menggemparkan seluruh penjuru dunia. Ia merilis sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang menjadi cikal bakal berdirinya gerakan kepanduan sehingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan fokus untuk menyebarkan gerakan kepanduan ke seluruh dunia. Di tahun 1912, Baden-Powell memutuskan untuk berkeliling dunia menemui para pandu yang tersebar di berbagai negara. Di tahun yang sama juga, ia menikahi sang kekasih pujaan hati tercinta, Nyonya Olive St. Clair Soames atau Lady Baden-Powell, yang dianugerahi 3 orang anak, Peter, Heather, dan Betty. Di tahun 1920, pada momentum terakhir jambore pertama di Olympia Hall, Inggris, Baden-Powell dilantik sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia dengan gelar Lord Baden-Powell of Chilwell dengan julukan Baron oleh Raja George kelima. 3 Desember 1934, Baden-Powell singgah ke Batavia yang saat ini Jakarta namanya, setelah mengunjungi perkemahan di Australia. Setelah itu, di tahun 1935 hingga 1938, ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiran dan menghabiskan masanya di tanah kelahiran. Akan tetapi, setelahnya, Baden-Powell kembali ke tanah yang sangat dicintainya, ke tanah Afrika. Ia menghabiskan masa tuanya di tanah Afrika, tepatnya di Nyeri, Kenya. 8 Januari 1941, Baden-Powell menghembuskan napas terakhirnya dan jenazahnya diangkat di atas kereta oleh para pandu yang sangat-sangat mencintainya ke tanah peristirahatan terakhirnya. Sekian biografi Baden-Powell kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.